Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ketua Majelis Taklim beserta pengurus, ibu-ibu sekalian yang insyaallah dengan qadarullah mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, pertama maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Masih bisa enggak kira-kira? Mohon maaf lahir dan batin, dan insyaallah mudah-mudahan di momen yang mulia ini, di bulan Haji Zulqa'dah dan sebentar lagi bulan Zulhijjah, kita semua mendapatkan pahala berhaji ke Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, sehat bu? Sehat beneran? Mudah-mudahan sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya. Amin. Sehat kantong atau sehat isi kantong? Oh, isi kantong. Kalau kantongnya sehat, isi nggak sehat, kurang, berarti nggak sehat. Mudah-mudahan sehat juga rekeningnya, amin. Nah, jadi urusannya mudah-mudahan semua urusan dunia dan urusan akhirat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan tahmid alhamdulillah atas nikmat Allah. Ibu-ibu semua, kita bisa menikmati hari-hari dengan ibadah, masih bisa duduk bersama dalam rangka mendatangi yang disebut namanya Riyadul Jannah, taman surga. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u." Jika kamu melewati satu taman surga, maka mampirlah. Tentu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma Riyadul Jannah?" Apa itu taman surga? Taman surga di dunia adalah hilakuz zikir, majelis zikir dan majelis ilmu. Maka siapa yang keluar dari rumah, man kharaja baitan fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumah untuk nuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka statusnya berjihad di jalan Allah sampai dia pulang dan masuk ke dalam rumah. Amin. Kemudian Nabi kita menambahkan dalam satu hadis yang agak panjang,
Siapa yang berkumpul di dalam satu rumah Allah, fi buyutin min buyutillah, di rumah Allah. Ngapain mereka berkumpul, Ustaz? Mereka berkumpul pertama yatluna kitab Allah. Pertama mereka baca Al-Quran. Udah baca Quran belum, Bu? Udah, alhamdulillah. Karena tadi ada doa khatam, masa nggak baca Quran? Doa itu doa khatam. Ada yang baca Quran wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka mempelajari isi Al-Quran. Dan saya percaya yang datang ke sini karena tujuannya ingin mempelajari isi Quran. Betul? Betul. Bukan isi Injil kan? Isi Quran. Makanya temanya tadabbur Quran. Lalu kemudian mereka saling mempelajari. Apa yang mereka dapatkan? Illa nuzilat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka ketenangan. Pasti keluar dari majelis ilmu itu keluarganya tenang, dirinya tenang, jiwanya tenang. Kalau terus istiqomah, suatu hari nanti keluarganya pun sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, berlimpah ruah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya orang yang nuntut ilmu itu didoakan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Dalam satu riwayat bahkan ikan di laut pun mendoakan orang yang sedang belajar. Lalu kemudian kata Nabi, wa haffathumul malaikah, malaikat datang. Ngapain malaikat datang jauh-jauh dari langit? Datang hanya untuk mengepakkan sayapnya untuk berdoa buat orang yang belajar. Doanya apa? Supaya hidupnya berkah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Dan inilah puncak dari kenikmatan, yaitu nama kita viral di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang belajar ilmu itu, belajar ilmu agama, Bu, sebenarnya pengen viral. Jadi viralnya di mana? Viralnya itu di langit. Maklumun fis sama wa majhulun fil ard. Enggak apa-apa enggak viral di bumi, tapi viral di langit. Allah sebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Kalau si fulanah, si Maimunah, Fatimah dan keluarganya itu belajar ilmu agama di Masjid Arafah. Amin. Amin rabbal alamin. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kesempatan yang mulia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk duduk bersama, saling mempelajari isi Al-Quran, dan mudah-mudahan majelis ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, kita ngaji Al-Quran dari juz 30, bukan 30 juz, tapi dari juz 30. Kira-kira saya ingin mengajak ibu bertahap mengambil juz 30 dari yang terakhir, dari surah An-Nas. Kita ngambil dari surah An-Nas, nanti mundur biar nanti bisa diamalkan di dalam sholat. Kita buka surah An-Nas. Saya baca, nanti ibu-ibu ikutin surah An-Nasnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Silakan, ada yang baca arti? Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang memasukkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kita coba dari surah ini ibu-ibu sekalian, nanti jika perlu sampai surah Al-Falaq. Ini kita mencoba mengkaji surah An-Nas. Saya yakin ibu-ibu udah hafal artinya. Salah satu sarana untuk bikin sholat kita khusyuk adalah memahami ayat yang kita baca. Tapi bukan 100% jaminan. Yang penting kalau sarana ini kita persiapkan, setidaknya dalam sholat bisa membuat kita untuk lebih mudah khusyuk. Nah, ini surah An-Nas. Surah ini disebut namanya surah An-Nas karena tentu saja padahal di dalamnya isinya bukan tentang manusia aja, tapi ada juga jin. Tapi kemudian kenapa disebut surah An-Nas? Berarti An-Nas itu apa Bu artinya? An-Nas itu manusia. Di dalam Al-Quran itu ada kata An-Nas, ada kata Bashar, ada kata Insan. Sebenarnya kita ini disebut Bashar juga, manusia, makhluk biologis. Tapi ada kemudian disebut An-Nas karena selalu identik Al-Insan mahalul khata' wan nisyan. Karena An-Nas itu tentu makna katanya nasa, artinya lupa. Bu, manusia memang suka lupa kan Bu? Benar nggak? Lupa. Kira-kira banyak lupa atau sedikit lupa? Banyak lupa. Kita itu sebenarnya salah satu kelemahan yang paling mendasar, sedikit-dikit lupa. Dikit-dikit lupa. Kadang kita udah naruh barang, baru berapa menit kita lupa di mana. Kadang ada orang saking parah lupanya, mungkin termasuk saya waktu dulu pernah ngalami. Kadang kita lagi megang barang, kita lupa nyari. Ada barang kecil yang kita pegang, kita cari kemana-mana, padahal itu barang di tangan. Ada nggak di sini yang gitu? Ada, masya Allah. Sama berarti kita manusia. Jadi yang identitas manusia ketika disebut An-Nas, yang paling nyata manusia itu makhluk yang mudah lupa. Makanya kalau kemudian hari ini, kenapa kemudian hari ini kita belajar, besok lupa, butuh belajar lagi. Makanya ayat Quran banyak mirip. Ibu kalau baca Quran 30 juz pasti ketemu ayat-ayat yang mirip, betul nggak? Kenapa ayat mirip? Karena yang baca ayat itu suka lupa. Kadang nasihatnya sama. Di tempat ini temanya begini, di tempat sana temanya sama, ujung-ujungnya kenapa merasa ada yang baru? Karena memang manusia itu dikasih lupa oleh Allah. Nah itu kata An-Nas. Maka sebenarnya ketika kita mengacu kepada surah An-Nas, berarti surah ini berbicara tentang makhluk yang bergelar An-Nas. Siapa itu? Itulah Bani Adam, anak cucu Adam. Maka surah An-Nas ini tidak ada nama lain kecuali namanya surah An-Nas. Kemudian disebut surahnya, sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah.
Kalau dalam Ibnu Katsir tafsirnya menyebutkan ini surah Madaniyah atau Makkiyah. Ayat 6 ayat turunnya setelah surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq dan An-Nas itu nggak bisa dipisahkan. Makanya orang kalau hafal Al-Falaq hafal An-Nas. Biasanya yang dikenal dengan trikul, 3 surat yang bikin dingin, trikul. Karena diawali dengan qul huwallah sampai berakhir dengan qul a'udzu birabbin nas. Menariknya Bu, ibu-ibu sekalian, ibu mengatakan qul a'udzu birabbin nas ini Al-Qur'an. Sama seperti saya. Tapi dulu di kalangan sahabat mengatakan An-Nas ini jangan-jangan bukan Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud, sahabat yang bergelar Shahibus Sirri, penyimpan rahasia Nabi, bahkan orang yang megang sendal Nabi itu Ibnu Mas'ud namanya. Beliau di dalam mushaf khusus beliau tidak ada surat An-Nas dan Al-Falaq. Sahabat dulu punya Quran masing-masing Bu. Ada namanya Ibnu Mas'ud, guru Quran, beliau punya mushaf sendiri. Di mana di dalam mushafnya nggak ada surah Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa Bu? Karena surah Al-Falaq dan An-Nas ini dijadikan kebiasaan sahabat dalam berdoa, sehingga dianggap ini bukan Quran oleh sebagian, dianggapnya ini sebagai doa. Padahal qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas adalah Al-Qur'an. Buktinya tadi terjemah yang dibaca, misalnya ayat pertama qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu untuk mengucapkan begini, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah Tuhan Itu doa nggak kira-kira? Halo? Nah, ibu kalau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kira-kira itu doa nggak Bu? Doa. Kadang kalau kita ketemu teman kita lagi emosi, suami kita kadang lagi panas, istri kita lagi panas, emosi, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tujuannya apa? Ya Allah, tolong turunin marahnya. Berarti ketika orang marah itu yang disebut apa? Syaitonir rajim. Yang disebut syaiton rajim orangnya atau marahnya? Nah, bahaya kalau nyebut orangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti disebut suaminya jadi setan, istrinya jadi setan. Bukan. Jadi yang didoakan itu adalah ya Allah turunin sifat setannya itu. Makanya a'udzubillah itu doa. Berarti qul a'udzu birabbin nas bunyinya mirip. A'udzu birabbin nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu doa. Nah ini yang kita akan kaji lebih dalam. Baik ibu-ibu sekalian, coba kembali kita buka satu persatu ayat ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita baca tafsirnya, qul ya Muhammad. Qul dengan baca huruf qaf. Bukan qul ya Bu. Kalau qul makanlah. Tapi ini qul. Nah, jangan dipanjangin, cukup qul. Jangan juga qul, jangan. Kalau qul itu dia dingin artinya. Tapi kalau qul, katakanlah. Kalau ibu mengatakan ke teman, ngomong, bahasa Arabnya quli. Karena temannya cewek. Sesama wanita ngomongnya tambah li ujungnya, quli. Tapi nanti kalau ngomong bilang ke suami, ngomong qul. Qul. Masya Allah. Bayangkan ini cocok logi ya. Cocok logi. Qul artinya dingin, qul dalam bahasa Arab artinya katakanlah, seakan-akan memberi pesan gini, ngomong tuh yang menyejukkan gitu. Masya Allah, ini cocok logi ya, cocok logi. Jadi soft spoken. Ngomong tuh yang enak. Baik. Kalau kita ingin mengatakan ramai-ramai, ayo Bu, ada 3 orang, ngomong Bu.
Bahasa Arabnya lain lagi, kulna. Ya, kulna nanya pendek. Kulna, katakan. Ini ada rame-rame nih, ibu mau ngomong curhat rame-rame. Ayo, kulna. Jadi seakan-akan ayat ini suruh siapa? Suruh Nabi, bukan suruh kita aslinya. Kenapa? Dengan bahasa kul. Kul itu untuk satu orang. Kul a'udzu birabbin nas. Allah berfirman katakan, bukan berarti rame-rame. Katakan Muhammad. Jadi yang dimaksud dari ayat ini khitabnya, objeknya, sasarannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, Bu, kalau gitu ayat ini untuk kita nggak, Bu? Ayat ini untuk kita nggak? Ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sampaikan kepada umatnya. Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Allah dari katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Bu, kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh perlindungan nggak, Bu? Halo? Ibu, Nabi kita baik nggak? Nabi kita ada dosa nggak? Sekarang saya bertanya, Nabi nggak ada dosa, kita dosa banyak nggak? Apa sebab kita melakukan dosa? Apa sebabnya kita melakukan dosa? Karena ada syaitan. Ada syaitan. Karena ada syaitan. Syaitan itu di mana, Bu? Syaitan itu di mana, Ma? Kadang yang jadi syaitan teman kita. Kadang yang jadi syaitan itu suami kita. Kadang jadi syaitan itu istri kita. Kadang yang jadi syaitan itu anak kita. Kadang yang jadi syaitan itu keluarga kita. Kadang yang jadi syaitan itu kita. Berarti orang yang melakukan dosa itu asal mulanya karena tergoda oleh godaan syaitan. Pertanyaannya, kalau begitu ayat ini, Bu, isinya berlindung dengan Tuhan manusia. Berlindung dari apa? Isinya di bawahnya nanti ada godaan syaitan. Pertanyaannya, kira-kira Nabi butuh nggak? Nabi melakukan dosa enggak, Ustaz? Berarti Nabi ada setan nggak, Bu? Nggak ada. Nabi butuh berlindung nggak dari Allah? Kepada Allah butuh perlindungan nggak kepada Allah? Butuh. Lebih butuh Nabi atau kita? Lebih butuh kita. Tapi lebih sering yang baca An-Nas ini Nabi atau kita? Nabi. Padahal yang butuh perlindungan itu adalah kita. Gini, pelan-pelan. Jadi ayat ini sebenarnya disampaikan ke Nabi, tapi untuk Nabi sampaikan ke umatnya sebelum tidur, bacalah qul a'udzu birabbin nas dengan al-falaq serta al-ikhlas. Bangun tidur pagi-pagi baca juga surat ini, sore baca surat ini, masuk pagi matahari terbit, sebelum matahari terbit masuk baca ini, sebelum matahari tenggelam baca ini. Tujuannya supaya dilindungi siang dan malam. Baik. Nah, pada ayat ini kita coba amati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebenarnya sama seperti kita, digoda. Nabi itu digoda juga, Bu. Sehingga ada bahasa dari Nabi, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah. Tidak ada seorang pun melainkan ditugaskan kepadanya seorang qarin. Setiap kita ada namanya qarin. Nah, apa arti qarin, Bu? Ma makna qarin? Apa yang dimaksud dengan qarin? Kalau bahasa dari Nabi, wukila bihi qarinah, yang dimaksud pada tubuhnya qarinah itu adalah ada yang disebut namanya pengganggu. Ada teman yang menemani kita, ada yang baik, ada yang buruk. Teman yang baik ini tentu saja ada malaikatnya di situ.
Maka kata Nabi, li ibni Adam lammatan, anak cucu Adam itu punya dua bisikan. Pertama namanya lammatul malak, pertama bisikan dari malaikat, suruh datang ke pengajian. Itu datang ke Masjid Arafah, ada majelis belajar ilmu, belajar Quran, suruh. Ada yang satu lagi namanya lammatus syaitan, bisikan syaitan. Tiba-tiba mulai ingat, aduh, gua ada janjian ya, padahal janjinya tuh beda jamnya. Aduh, mulai dia ada yang ketinggalan. Waduh, kelupaan, tiba-tiba ingat supaya nggak datang. Kira-kira ada nggak, Bu? Setiap kita ada, setiap kita ada, setiap kita diberikan begitu semua. Makanya hari ini musuh kita itu sebenarnya bukanlah musuh kita yang tampak di depan kita atau teman kita atau keluarga kita. Musuh yang paling susah dan paling nyata, real, paling kuat permusuhannya musuh dalam diri kita sendiri. Jadi orang itu jadi orang baik, sebenarnya dia hasil pertempuran melawan dirinya sendiri. Dia jadi orang baik, dia jadi rajin sedekah karena dia melawan dirinya sendiri. Karena kata dirinya gak usah sedekah. Lu udah rajin sedekahnya, udah berhenti. Gak usah sering-sering baca Quran, nanti disebut alim. Gak usah rajin-rajin kalau ikut majelis taklim. Gak usah terlalu baik-baik amat, ntar lu dianggap suci. Nah, mulai datang segala macam bisikan. Pertempuran, kalau hari ini menang, hasilnya jadilah orang yang baik. Makanya orang yang soleh dan lawannya tidak soleh itu disebut orang soleh itu, Bu, karena orang itu kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Makanya disebut soleh. Nah, surah An-Nas adalah surah untuk kita yang harus kita baca dan kita amalkan, kita yang butuh perlindungan kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah." Tidak ada satu orang pun melainkan ditugaskan kepadanya seorang teman sampai dia wafat, namanya qarin. Maka dalam Quran ada kalimat wa ma yuridu syaitan. Siapa yang ingin menjadikan syaitan itu sebagai qarin, maka syaitan itu seburuk-buruk qarin, seburuk-buruk teman. Kalau begitu, saya ingin jelaskan ibu-ibu sekalian, kalau kita punya qarin, kira-kira Nabi punya qarin nggak, Bu? Nabi punya qarin nggak? Kita punya qarin nih, qarin kita ada syaitannya, ada malaikat. Nabi kira-kira punya qarin nggak? Nabi punya qarin. Kata Nabi, "Na'am illa annallaha anani." Aku pun punya qarin. Tapi qarinnya Nabi udah masuk Islam. Illa annallaha anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Qarinnya yang ada pada Nabi itu sudah masuk Islam, sudah mu'allaf. Karena sudah masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khair, maka dia tidak nyuruhku kecuali kebaikan. Jadi yang ada pada Nabi itu punya teman qarin, qarinnya nyuruh kebaikan. Jadi bukan malah dihantu-hantui, bukan. Kalau ibadah tuh disuruh istiqomah, disuruh semakin kuat, itu qarinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi ada qarinnya, Bu. Semua manusia, anak cucu Adam ada qarinnya. Jadi kalau kita ini kita cek dulu kira-kira qarin kita udah masuk Islam atau belum? Halo? Kira-kira qarin kita udah masuk Islam atau belum? Ini sekarang di Arafah nih, di Masjid Arafah. Ini qarin kita lagi ngapain? Qarin kita itu izin, maaf. Kalau ada yang misalnya udah tidurnya cukup, capek enggak misalnya, tapi tidur ngantuk, tiba-tiba ngantuk. Berarti kira-kira qarinnya ngapain? Sedang ngapain? Qarinnya datang menggelitik. Bikinnya kita nggak fokus. Tapi kalau nyampein begini, qarinnya takut. Kalau nyampein begini biasanya takut, nunggunya paling di luar. Jadi pada dasarnya kita ini bertempur dengan diri kita sendiri.
Kita terus berjuang, berjihad. Makanya jihad yang paling besar bukan jihad ngelawan Israel. Jihad ngelawan Israel itu harus, hukumnya wajib. Jihad dengan moral, dengan dukungan kepada Free Palestine, dengan doa, dengan bantuan segala macam harus wajib. Tapi maaf, jangan sekedar itu, tapi ada memang jihad yang lebih besar. Namanya jihad apa, Bu? Kata sahabat Nabi, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar. Makanya, Bu, jihad melawan hawa nafsu itu disinilah qul a'udzu birabbin nas berperan. Terkait ayat pertama ini, wahai Allah, ya, seakan-akan memberi pesan begini, katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu untuk membacakan a'udzu birabbin nas. Wahai Allah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Engkau Tuhan manusia. Aku berlindung kepada Engkau Tuhan manusia. Seakan-akan memberi pesan gini, kalau kita orang tua, Bu, kalau kita manggil ayah, ibu manggil ayah, papa misalnya. Ada anak yang manggil ayahnya itu ayah saja, ayah kami. Ada anak kalau manggil ayahku, ayahku. Ada pula orang tua yang manggil anak anakku. Dengan anak itu beda. Kalau ada panggilan khusus anakku, ayahku, itu berarti apa, Bu? Pesannya apa? Pesannya dekat, spesial, paling umum artinya dekat, karena kedekatan selalu ada sandaranku, kekasihku, istriku. Ibu sering dipanggil istriku sama suami kan? Betul. Buah hatiku, penyambung nyawaku misalnya. Kata-kataku itu menunjukkan kedekatan. Sekarang kita berdoa kepada Allah. Kenapa di situ bahasanya Tuhan manusia, kok nggak Tuhan jin? Aku berlindung kepada Tuhan manusia, kok nggak Tuhan jin? Kan jin juga Tuhannya Allah. Ini menunjukkan kedekatan. Kalau kita berlindung kepada Allah, Tuhan manusia maksudnya Tuhanku. Wahai Allah, Tuhanku, itu maksudnya. Karena aku ini manusia, wahai Allah, Engkau Tuhan manusia, berarti Tuhanku. Itu jadi ketika baca qul a'udzu birabbin nas, artinya wahai Allah, aku ini manusia, aku memohon kepada Engkau Tuhan manusia, Tuhanku, tolong lindungi aku. Kenapa kita minta perlindungan? Karena kita sadar, kita lupa, kita gampang khilaf. Bentar-bentar khilaf kok bentar-bentar. Pertama khilaf, yang kedua khilaf juga. Makanya manusia karena sering khilaf itu karena sering lupa, sering lupa itulah makanya kemudian dia bilang wahai Allah Tuhanku, tolonglah aku. Memberi pesan, tolonglah aku, astajir. Minta tolong dari apa? Minta tolong tentu saja qul a'udzu birabbin nas, nanti ada lanjutannya malikin nas. Allah itu dipuji lagi. Dia Tuhan, Malik, dia Raja, kemudian dia Ilah. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Sekarang coba ibu perhatikan ayat itu pelan-pelan, Bu. Ayat pertama fokus. Di ayat pertama, a'udzu, aku sedang berlindung dan terus berlindung, dengan menggunakan ayat a'udzu, fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. A'udzu itu aku sedang berlindung dan terus berlindung, sampai kapanpun aku berlindung. Itu makna a'udzu.
Aku sedang berlindung, terus berlindung sampai kapanpun aku berlindung bi Rabbi, dengan Tuhan Rabb. Jadi Tuhan ini bahasa Arabnya Bu ada dua Bu, ada Rabb, ada ilah. Ada Rabb, ada ilah. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb, apa arti Rabb? Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki. Itu disebut namanya Rabb. Apa bedanya Allah dan Rabbu? Allah dengan Rabb kira-kira sama nggak? Kira-kira Allah dengan Rabb sama nggak? Contoh, kalau nulis surat proposal, selalu di atasnya ada, nulis surat, ada apa Bu di atasnya? Yang terhormat. Boleh nggak langsung nama aja? Kira-kira langsung nulis nama boleh nggak? Tanpa bapak, tanpa yang terhormat, bapak nggak ada, yang terhormat nggak ada, langsung nulis nama. Boleh? Boleh. Tapi ada tapinya, tapi ada tapinya. Itu disebut apa bahasa kita? Nggak sopan. Itu nggak sopan. Disebutlah yang terhormat. Jika perlu, kadang yang dihormati, yang kami muliakan, yang kami muliakan dunia akhirat, atau yang terhormat, apa yang kalau di kerajaan kan lebih parah lagi tuh, yang bergelar Duli Maha Mulia, misal di Malaysia itu. Maha bukan sekedar mulia, tapi Maha Mulia. Itu sebenarnya dengan Allah lah yang paling pantas. Dengan manusia aja kita pakai yang begituan, apalagi dengan Allah. Jadi kalau dengan Allah itu ada bahasa ininya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini memberi pesan kepada kita kalau doa itu dengan nama-nama asmaul husna. Coba buka ayatnya Bu ya. Saya ingin ngajak kepada kita, pentingnya kalau manggil nama Allah itu dengan panggilan yang terbaik. Jangan sampai kita salah panggil, nanti di sisi Allah dianggap tidak sopan. Buka surahnya, surah Al-A'raf ayat 180. Penjelasan dari ayat pertama Qul a'udzu binas ini, buka surah Al-A'raf ayat 180. Surah Al-A'raf itu surah yang ke-7, 180. Baca artinya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat 7. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik.
itulah aturan dalam berdoa. Allah ajarkan aturan dalam berdoa, panggil puji yang terhormat, yang maha terhormat, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya. Misal kalau minta rezeki, panggil Allah ya Razzaq. Kalau minta ampun, panggil Allah ya Ghaffar. Kalau minta keamanan supaya kita aman, panggil Allah ya Mukmin, yang memberi keamanan. Panggil yang memelihara kita juga, namanya ya Muhaimin, nama-namanya. Diajarkan supaya berdoa kepada Allah dengan nama-namanya. Diajarkan, kita pilih nama-nama. Makanya sebaik kita itu ya, sebaik-baiknya dalam berdoa banyak nyebut nama Allah. Seakan-akan yang terhormat, yang maha mulia, yang maha pemberi rezeki, yang maha dermawan, yang maha tinggi. Makanya di dalam sholat itu, Bu, isinya kan semuanya muji Allah semua. Padahal qul a'udzu birabbin nas itu boleh nggak kita ganti ayatnya? Misal kita ganti kalimat a'udzu billahi an-nas, atau a'udzu bi ilahin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Boleh nggak? Boleh. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita sopan, aturan-aturannya. Kenapa pakai Rabb? Karena yang memelihara manusia adalah Allah. Yang memelihara jin, menjaga siang dan malam, memberikan keamanan, memberikan rezeki. Sampai hari ini anak kita cukup makan, kita cukup pakaian, tempat tinggal kita beratapkan atap genteng, atap yang kemudian tidak langsung atapnya langsung langit, nembus ke langit. Kita punya tempat tidur yang nyaman. Semuanya karena ada Rabb. Allah yang memberi jalan rezeki, karena Allah sebagai Rabb. Maka berlindunglah kepada Allah dengan sifatnya Rabb. Orang tua itu, Bu, sebagai Rabb. Saya pernah sampaikan, orang tua di bumi ini sebagai Rabb. Halo? Saya ulangi, boleh digugat. Orang tua di bumi itu disebut Rabb. Paham, Bu? Orang tua di bumi disebut Rabb. Buktinya ibu berdoa manggil orang tuanya Rabb. Di mana doanya, Ustaz? Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama Rabb. Kama Rabb. Nah, walaupun ada yani, itu hanya bahasa Arab. Tapi kalau kita cek ya, ibu-ibu pelan-pelan. Kama Rabb. Rabb itu kalau untuk satu Rabb. Tapi kalau Rabbnya ada dua, disebut namanya Rabbaya. Rabbaya. Kenapa di ayat di doa kita tuh Rabbaya ni? Karena yang jadi Rabb itu dua, ayah Rabb, ibu pun Rabb. Makanya sebagaimana mereka jadi Rabb kami, wahai Allah. Apa Rabbnya orang tua bagi anak? Rabbnya orang tua bagi anak adalah orang tuanya ikhlas mengasuh anaknya, membesarkan anaknya dari kecil. Dari bayi dijaga tuh anak sampai besar. Berarti orang tuanya sebagai Rabb. Rabbayani. Ini itu saya. Sebagaimana mereka jadi Rabb buat saya, buat kami. Kalau berjamaah Rabbayana saghira atau sighara. Jadi, Bu, Rabb yang sebenarnya adalah Allah. Tapi di bumi ini ada Rabb, orang tua. Artinya apa? Untuk berterima kasih kepada Allah itu sebenarnya dibuat analogi, ada orang tuamu. Kalau kamu pandai berterima kasih kepada orang tua nggak minta bayaran, orang tua nggak minta upah, orang tua nggak minta diganti. Orang tua hanya minta anaknya nurut, anaknya berbakti, bisa jaga nama baik orang tua. Itu maksudnya analogi. Allah beri perintah manusia yang terbaik orang tua. Dengan baik anak itu kepada orang tua, insya Allah dia akan baik kepada Allah.
Makanya ada Rob di bumi ini, namanya Rob kiasan, Rob majazi, bukan Rob hakiki. Rob majazi, Rob kiasan adalah orang tua. Adapun Rob hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan yang dapat gelar Rob, Tuhan yang bergelar Rob, Tuhan yang bernama Rob, Tuhan yang bersifat Rob, Rob bagi manusia. Yang kedua, Malikin Nas. Malik artinya raja. Malik itu artinya raja. Kalau rajanya banyak disebut muluk. Malaikat itu Bu, arti malaikat itu banyak raja. Makanya ada di zaman Yunani dulu, di zaman-zaman dulu agama-agama lain nyebut malaikat itu dewa. Malaikat itu Bu dalam bahasa Arab artinya raja-raja. Yang diberi kekuasaan, yang diberi kekuatan. Bahasa Arabnya malaikat yang untuk satu malaikat disebut bukan malaikat, malak. Malak yang punya kekuatan, yang menguasai, malak. Kalau malaikatnya banyak, malaikat. Jadi kalau kita nyebut malaikat, pastikan itu bukan satu. Berarti itu malaikatnya banyak. Tapi kalau kita nyebut malaikat Jibril, bukan malaikat, malak. Contoh, malaikat maut. Bahasa Arabnya apa? Malakul maut. Malaikat maut. Malak. Tapi kalau malaikatnya banyak, itu disebut malaikat. Kalau raja, malik. Tapi dia bukan raja, tapi punya kekuasaan. Dia menguasai, bisa menguasai, disebut malik. Misalnya gini Bu, hada li, ini HP punya saya. Lalu pertanyaan, siapa pemilik HP ini? Pemilik itu bahasa Arabnya malik. Ma-nya panjang. Malik. Siapa yang memiliki HP ini? Malik. Makanya kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai, yaumiddin, hari pembalasan. Kalau Malik di Al-Fatihah panjang, Malik di sini kira-kira panjang atau panjang Bu? Bu, di An-Nas Maliknya panjang atau panjang? Pendek. Artinya apa? Raja. Apa bedanya raja dengan yang menguasai? Lebih tinggi yang menguasai atau lebih tinggi raja? Lebih tinggi yang menguasai. Lebih tinggi yang menguasai atau raja? Yang menguasai. Betul ya? Bukan raja kan? Bukan raja. Buktinya di Indonesia ada raja sampai sekarang. Di Palembang kesultanan ada raja. Tapi pertanyaan saya, raja di kita menguasai nggak? Raja itu kalau dia tidak menguasai, berarti rajanya hanya simbolik. Allah bukan sebagai malik, bukan sebagai raja saja, tapi Allah juga sebagai malik. Allah adalah raja sekaligus yang menguasai. Berarti kalau begitu, nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, ada rajanya di raja, king of the king, raja yang menguasai semua, yang pernah jadi raja, yang pernah jadi presiden, yang pernah jadi perdana menteri, yang pernah jadi kepala negara, semuanya ada di hadapan Allah, di hadapan raja yang menguasai. Itulah Allah sebagai malik. Di ayat ini disebut namanya Malik, Malikin Nas. Allah itu kita berdoa kepadanya dengan nama-namanya yang terbaik.
Selain kita pakai birabbin nas, kita juga minta kepada Allah sebagai Malik. Wahai yang menguasai manusia, wahai yang raja manusia, maka dia adalah Allah sebagai Malikin nas. Maka raja itu, Bu, dia punya kekuasaan, Allah itu punya kekuasaan. Suatu hari nanti semua kekuasaan di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Makanya orang kalau udah jadi raja, jadi presiden, perdana menteri, kalau udah terlanjur tinggi, susah turunnya. Biasanya ada kesombongan kalau udah tinggi, sombong, nggak mau turun. Karena nggak mau turun itu supaya bertahan terus, macam-macam caranya. Betul nggak? Dan itu bukan sejarah baru, udah sejarah lama. Fir'aun nggak mau turun, pengennya kalau bisa anaknya yang jadi, nggak punya anak. Raja sering kalau diberi kekuasaan, orang itu abuse of power, sewenang-wenang dengan kekuasaan, tidak mau turun, melanggengkan. Jadi jangan heran, politik dinasti itu udah sering. Politik dinasti itu bukan baru, Quran udah ngasih isyarat. Nah, pada ayat ini harus paham, manusia harus paham. Manusia itu bukan raja. Manusia itu gelarnya apa, Bu? Gelarnya manusia itu statusnya abdul. Manusia itu statusnya abdul. Kita ingat nih, kenapa Allah nyebut pada ayat ini Malikin nas, raja manusia. Allah itu raja. Manusia ini statusnya sebagai abdul. Abdul artinya budak. Ini pelan-pelan. Manusia itu statusnya sebagai budak. Dibikin kalimat yang halus dalam bahasa Indonesia, budak, karena takut kalau dikatakan budak kayaknya kasar. Dijadikan hamba, dipindah ke hamba. Padahal ya, budak dengan hamba itu sama. Bu, ibu setuju disebut hamba atau budak? Halo? Lebih setuju disebut Saya sebenarnya dengan Allah kurang setuju kita disebut hamba. Pelan-pelan. Agama lain, Kristen, nyebut manusia ini, kalau yang sering datang ke gereja, nyebutnya bukanlah budak, tapi nyebutnya pelayan Tuhan. Pelan-pelan, dia nyebutnya pelayan. Kalau kita sering ibadah, sering taklim, disebut hamba. Saya tanya, hamba, pelayan, ini hamba, budak, pelayan, sama nggak? Sama. Cuma istilah itu mempengaruhi respon. Kalau mereka disebut pelayan Tuhan, mereka kerjanya pengen melayani Tuhan. Karena disebut pelayan, jadi mereka ingin hidupnya itu melayani Tuhan. Kalau orang disebut budak, kita disebut budak, kita pengen nyenangin Tuhan kita. Tapi kalau kita disebut hamba, kadang suka bingung. Kalau disebut hamba itu terlalu sopan, akhirnya bingung. Melayani, jarak melayani, berkhidmat nggak terlalu serius. Kemudian tidak terlalu